Jadi kan manusia kadang itu bingung dengan niatnya sendiri. Itu yang real. Tapi yang disampaikan oleh Bang Fa tadi juga ada benernya. Jadi ada yang salah. Ada benernya. Yang lain bener Bang. Yang lain bener. Jadi bener sama bener beda. Yang lain bener, ini agak ada benernya. Kadang-kadang niat itu juga bisa bermata dua. Semacam itu. Jadi gimana caranya memanajemen niat sesuai yang digariskan, dan bagaimana kita lebih efektif dan efisien untuk menujunya. Nah, intinya kan gitu, untuk menujunya, kembalikan ke situ. Okay. Jadi kita udah punya alat hidup. Kalau saya itu baca di bukunya Profesor Burhanuddin Daya, itu senior PMI Bang kebetulan. Saya baca bukunya beliau, itu saya ketemu kata-kata yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hamba atau abdun. Tapi di sisi lain yang namanya hamba itu kan apa namanya ya? Saya bisa bicara agak kasar. Mungkin nanti bisa Bang? Dihilangkan. Hamba itu kan istilah yang kadang-kadang halus, tapi kalau kasar gampangannya budak gitu. Kenapa kok budak? Karena kita dituntut yang mahdoh itu, yang ditentukan. Contohnya ibadah kan ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Kalau nyambung di bicaranya Bang Ars tadi. Kalau kita intens salat 5 waktu itu kan ibadah mahdoh. Kalau kita membantu orang dan lain sebagainya kan enggak ditentukan. Kan semacam itu. Jadi seakan-akan kita karena hidup kita itu diatur. Jadi segala sesuatu yang diatur, maka itu dia belum merdeka. Kalau bicara kasarnya ke situ. Tapi sejatinya dikembalikan lagi dalam Islam itu bahwa Tuhan itu yang paling tahu apa yang terbaik buat para hamba-hambanya. Nah, kembali kita kan nanti intinya kan ke penghambaan lagi dan lagi-lagi ke penghambaan. Semacam itu. Jadi yang tak maksud digariskan seperti itu. Jadi bagaimana niat kita itu sesuai garis, tidak keluar garis. Intinya semacam itu. Nah, sampai di sini tadi nanti langsung aja kita tanya jawab aja. Bukan tanya jawab. Apa ya namanya? Diskusi saja. Saling ngobrol. Membantah boleh. Istilahnya gini. Lebih baik menghidupkan lilin sekecil apapun daripada kita mengumpat di dalam kegelapan. Nah, jadi silakan miso-miso bebas. Yang penting jangan miso di belakang, kan gak enak. Jadi sampaikan ketika kamu itu ingin ada pemikiran, silakan sampaikan. Banyak sekali ide-ide bagus itu tidak terlaksana hanya karena dalam pikiran. Mari kita keluarkan pikiran kita lah, istilahnya kayak gitu. Monggo, mumpung ada 2 pemateri. Siap. Bang, pemateri juga. Pemateri juga ini loh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Mas Faat dan Bang Arif dan rekan-rekan semua yang berada di aula yang sore hari ini dalam keadaan sehat. Langsung saja, yaitu mengenai tadi sudah disampaikan Bang Arif yang ada 5 tadi. Terus apa itu? Untuk yang ke-6 yaitu dibungkus dengan spiritual. Memang itu semua dari hamba atau kita sebagai manusia. Secara syar'i memang kita kan sebagai manusia yang bagaimana kita harus menggantungkan kehidupan yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 sisi, yaitu mengenai finansial dan sosial. Apakah nanti ketika finansial dan sosial itu bisa terlaksana? Karena untuk 5 tadi kan sudah kita penuhi atau sudah kita punya dalam keseharian, sudah hati sudah, niat sudah dilaksanakan. Tapi dalam kenyataannya untuk sosial memang kita sesuai dengan niat kita ya. Dalam finansial itu memang tergantung orangnya. Apabila dia tidak punya uang, mungkin bisa membantu dengan tenaga atau pikiran. Jadi sehingga dalam finansial ini memang kita butuhkan apabila kita sudah berkeluarga. Sedangkan di rumah kan pasti untuk belanja, untuk udah punya anak ya nanti untuk beli jajan. Untuk kebetulan saya kan di sekolahan ini gajinya ya bulanan. Kalau ndak cari sampingan yang lain jual beli atau apa kan mungkin untuk keseharian operasional memang
belum tercukupi. Memang kita harus menyadari dan harus prihatin untuk mengedepankan agar nanti bisa kita menghandle keluarga kita atau teman-teman yang membutuhkan agar bisa terbantu dengan baik. Mungkin ada ide atau cara yang ideal agar finansial, sosial itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fikrian. Nggih. Saya mungkin yang pertama saya ingin ini ya Bang, istilahnya sedikit bukan mendebat ya, malah sebenarnya itu pengen menambahkan aja. Jadi yang pertama adalah niat baik itu yang dari 5 itu dikemas dengan spiritualitas. Lalu kita bisa melihat itu dari derajat kepentingan. Jadi kalau kita belajar tentang manajemen itu kan ada derajat kepentingan dibagi 4. Urgent, atas, kanan ya kan. Terus yang tidak penting dan tidak urgent seperti itu. Tapi dewasa ini saya milenial. Jadi saya di antara Gen Z dan gen yang di atasnya lagi. Saya milenial juga. Ya, tapi saya tuh, 81. oh ya, angkatan pertama ya Bang. Angkatan pertama. Tapi saya milenial angkatan terakhir. Jadi saya hampir menabrak ke Gen Z. Ya. Jadi kalau saya melihat dewasa ini banyak sekali istilahnya tontonan, literasi dari teman-teman itu bahwa sebenarnya dari 5 komponen ini memang benar bisa dibolak-balik. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menghargai diri kita sendiri buat teman-teman, apalagi teman-teman yang baru berkuliah di semester 1 sampai 5 ya. Itu teman-teman harus merenungi diri sendirilah. Maksudnya dalam hidup saya juga sudah pernah berkuliah dan berkuliah lagi insya Allah. Gitu ya Bang ya. Dalam hidup itu ada milestone. Jadi kalau di Ninja Warrior itu ada batu, di depannya lagi kadang ada batu tapi ternyata yang satu gabus. Di milestone itu kita harus pintar-pintar melihat. Mungkin di hadapan kita ketika kita baru lahir kita gampang cuman belajar berjalan. Tapi ketika kita sudah berkuliah ada pilihan. Contoh pilihan berorganisasi, ada HMI, GMNI, PMI dan kami dan lain sebagainya. Kita harus memilih mana sih sebenarnya yang sesuai dengan diri kita dan bobot kita. Mungkin seperti itu. Jadi kalau saya berhubungan saya Islam, alhamdulillah, ya saya milih HMI gitu ya. Bener toh? Ya bener. Iya, moga-moga ya kan gitu ya. Cuman itu tadi. Jadi dari semua itu mungkin saya mengkritisinya adalah memang benar 5 item itu dan spiritualitas itu penting sekali. Tapi lebih penting untuk teman-teman di Gen Z ini adalah diri kita sendiri dulu. Artinya apa? Milestone apa yang sedang kita lalui? Apakah itu lebih penting orang tua? Apakah itu lebih penting itu keluarga? Atau lebih penting itu uang? Seperti itu. Maaf ya, saya bilang uang karena memang secara sekarang ketika kita menyampingkan uang juga itu dampaknya akan banyak dan merembet seperti itu. Bahkan ketika kita ingin menolong orang tua, kita nggak punya uang itu susah. Itu yang saya alami sendiri. Bener ya? Ketika kita punya istri kita mungkin sudah baik, sudah merawat, kadang kita masak, tapi kalau kita nggak punya uang tetap muring-muringan. Betul nggih bapak-bapak nggih? Seperti itu ya. Bapak. Mungkin seperti itu buat teman-teman. Terus yang kedua, kalau ini saya pengen mendebat sih Bang, masalah politik uang.